Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah hari ini. Kiranya setiap Bapak Ibu terus diberkati Tuhan dan hari ini saudara diberkati Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan itu sangat baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam ibadah hari ini kita boleh bersuka cita, kita terus memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari ini. Kiranya setiap kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Dan setiap kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan dalam pergumulan apapun, dalam situasi apapun hari ini, supaya setiap kami tetap memiliki iman pengharapan di dalam Engkau, supaya setiap kami tetap kokoh teguh di dalam Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau. Roh Kudus tuntun kami, ibadah kami hari ini, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila ibadah ini menjadi kesukaan bagi Bapa di surga kekal, segala pujian syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji bagi Tuhan, memuliakan bagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami bersyukur, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Glory, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau berbicara bagi kami. Dan kami terus Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita nyanyikan satu pujian yang membuat kita hari ini boleh mempersiapkan hati kita dengan baik untuk dibajak hati kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa tinggal dalam hidup kita. Satu hal yang kurindukan Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati segala berkat, menikmati segala kemurahan-Mu. Haleluya, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Kami bersyukur, Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Jamahlah kami, berkati kami, dan hari ini kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini tentang menyiasati tekanan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang hari ini mengikut Tuhan, yang hari ini terus berproses di dalam Tuhan, tidak henti-hentinya kita berkata bahwa setiap hidup kita pasti ujian dan pencobaan itu selalu terus akan datang dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kalimat pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena setiap kita hari ini
banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, pencobaan-pencobaan dalam bentuk-bentuk apapun, seringkali kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi individu-individu ini, setiap kita tidak mau melakukan suatu persoalan atau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Dia hanya menunggu waktunya Tuhan untuk menyelesaikan. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa Bapak Ibu. Karena setiap saudara dan saya memiliki tanggung jawab iman yang harus hari ini kita harus buktikan bahwa ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, saatnya lah kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyiasati tekanan hidup, menyiasati persoalan di dalam hidup ini, supaya kita tetap bisa survive, supaya kita tetap bisa terus kuat di dalam Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan harus menjadi penerang. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi real kita untuk kita menghadapi persoalan apapun. Menyiasati tekanan hidup berarti bahwa setiap kita ada usaha. Setiap kita ada perjuangan, setiap kita harus proses untuk kita menyelesaikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Karena pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Berdasar dan beranjak dari kebenaran firman Tuhan ini, maka setiap kita punya proporsi ujian, pencobaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang harus kita perhatikan adalah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang di dalam Tuhan yang mengalami ujian-ujian, yang mengalami pencobaan-pencobaan. Maka ketika Allah memberikan jalan keluar, maka kitalah yang harus menjadi eksekutornya. Maka setiap kita hari ini jangan menunggu dieksekusi persoalan kita. Siapa yang harus mengeksekusi? Ya setiap kita. Setiap saudara dan saya yang hari ini memiliki pencobaan, yang hari ini memiliki ujian. Sehingga kita harus menjadi eksekutornya. Nah, kalau hari ini saudara dan saya sudah berdoa, tapi di sisi lain kita juga harus bekerja dan harus bergerak. Supaya Tuhan terus memberikan kepada kita jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk diberikan hikmat untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, setiap kita yang hari ini jadi orang Kristen, nah kalau konsepnya seperti dulu-dulu berubah. Karena hari ini kita harus mengedepankan iman kita, mengedepankan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Di situ kita akan lihat apakah kita hari ini memang bergantung kepada Tuhan, ataukah hari ini kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi persoalan hidup. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka tunggu tanggal mainnya bahwa setiap saudara dan saya pasti akan stres, akan merasa ada tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Lalu kemudian di titik tertentu nanti kita akan menyalahkan Tuhan pastinya. Tetapi kalau hari ini kita tahu bahwa setiap ujian yang kita hadapi, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana melakukan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Ini yang harusnya menjadi PR, harusnya yang menjadi suatu pergumulan buat saudara dan saya. Sehingga kalau hari ini saudara tetap kuat dalam menghadapi entah persoalan rumah tangga, entah persoalan ekonomi, entah persoalan pendidikan, makan minum, saudara setiap kita harus memiliki tanggung jawab. Saudara sebagai suami memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga. Saudara sebagai istri, saudara punya tanggung jawab bagaimana supaya saudara menjadi penolong bagi suami sehingga harmoni kehidupan rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik. Jangan kemudian diserahkan sama Tuhan lalu saudara berbuat seenaknya sendiri sehingga kemudian berdampak kepada kehancuran dalam rumah tangga lalu menyalahkan Tuhan. Rumah tangga ini baik atau tidak, bagaimana suami dan istri pasangan itu menjaga keharmonisan, menjaga harmoni, menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Ini kan perlu tanggung jawab iman. Ini bukan hanya sekedar di awan-awan, tetapi ini ada suatu realitas yang harus dihadapi. Ketika saudara juga menjadi seorang mahasiswa,
sebagai seorang siswa yang hari ini juga bekerja, hari ini belajar dengan sungguh. Bagaimana supaya dapat prestasi yang baik? Kan tidak hanya sekedar berdoa, tetapi kita belajar. Kita terus belajar dari hari ke hari supaya setiap pelajaran-pelajaran, mata kuliah yang kita pelajari itu bermanfaat dan ketika ujian kita bisa lulus dengan nilai yang bagus. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang kadangkala disepelekan bagi orang-orang yang hanya berpikir tentang sesuatu, yang hanya berpikir bahwa Tuhan nanti yang akan berperkara, Tuhan yang akan berperkara. Ya memang Tuhan akan berperkara, tapi tanggung jawabmu di mana? Tanggung jawab kita di mana? Karena setiap kita memiliki tanggung jawab untuk kita mengejawantakan iman kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menyiasati tekanan hidup adalah kebenaran firman Tuhan harus menjadi suluh, menjadi real, patron dalam setiap langkah-langkah kita, menganalisa setiap persoalan-persoalan kita yang kita hadapi, lalu kemudian kita akan menjadi champion. Kita akan menjadi juara, pemenang di dalam hidup ini, karena kita mampu dan belajar untuk kita berusaha setahap demi setahap, mengandalkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lalu dibuktikan dengan iman tanggung jawab kita. Saya percaya disitulah sebenarnya kita dewasa di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.